Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama saya di sini akan memperkenalkan diri. Nama saya Hafizun Iman dari kelompok 5 yang bertema manajemen strategi pembelajaran. Adapun di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan menyampaikan dari pengertian manajemen strategi pembelajaran. Adapun yang telah saya baca dari buku Al-Ustadz Fathul Maujud yang berjudul Manajemen Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, beliau berkata bahwasanya kata strategi diartikan sebagai rencana cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran yang khusus. Adapun yang saya telah baca dalam suatu jurnal, yaitu bahwasanya menurut Hadari Nawawi, beliau berpendapat pengertian manajemen strategi ada 4, yaitu yang pertama adalah proses atau rangkaian kegiatan pengambilan keputusan secara mendasar dan menyeluruh, disertai cara melaksanakannya, dan dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran di suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Adapun yang bisa kita ambil dari pengertian yang pertama ini adalah bahwasanya manajemen strategi ini adalah suatu pengambilan keputusan. Yang kedua, keputusannya itu bersifat mendasar dan menyeluruh. Yang ketiga, keputusan ini dibuat sekurang-kurangnya melibatkan manajemen puncak. Yang keempat, yaitu keputusan tersebut sebagai strategi organisasi untuk mencapai tujuannya. Dan yang terakhir adalah keputusan yang telah ditetapkan oleh manajemen puncak harus dilakukan oleh seluruh jajaran dalam suatu organisasi dalam bentuk pelaksanaan atau kegiatan belajar dalam menentukan strategi organisasi. Adapun pengertian manajemen strategi yang kedua menurut Hadari Nawawi, yakni usaha manajerial dalam menumbuh kembangkan kekuatan organisasi untuk mengeksploitasikan peluang yang muncul guna mencapai tujuannya. Adapun yang ketiga, yaitu pengertian manajemen strategi arah keputusan dan tindakan yang mengarah pada pengembangan strategi yang efektif untuk membantu mencapai tujuan suatu organisasi. Adapun yang terakhir adalah dari pengertian manajemen strategi menurut Hadari Nawawi adalah manajemen strategi adalah suatu perencanaan berskala besar yang dimana berorientasikan pada jangkauan masa depan yang jauh atau bisa disebut sebagai visi dan ditetapkan sebagai keputusan manajemen puncak, dan yang memungkinkan atau agar organisasi ini berinteraksi secara efektif atau bisa disebut sebagai misi dalam usaha menghasilkan suatu suatu perencanaan yang berkualitas dengan diarahkan pada optimalisasi perencanaan tujuan dan sasaran suatu organisasi. Ya, setelah strategi kita menuju ke pembelajaran. Adapun pembelajaran adalah suatu proses atau cara pembuatan menjadikan orang atau makhluk hidup itu belajar. Dan adapun para ahli mengartikan dari pembelajaran ini adalah yang pertama dari Kozna, bahwasanya strategi pembelajaran atau pembelajaran ini adalah adalah rangkaian kegiatan
yang dipilih, yaitu yang dapat memberikan fasilitas atau bantuan kepada peserta didik untuk menuju tercapainya tujuan pembelajaran tertentu. Adapun menurut Gerlach dan Eli, bahwasanya strategi pembelajaran atau pembelajaran ini adalah merupakan cara-cara yang dipilih untuk menyampaikan metode yang diterapkan atau metode pembelajaran dalam lingkungan pembelajaran tertentu, sehingga apa yang menjadi tujuan pembelajaran tersebut atau sifat dari lingkungan dan urutan kegiatan pembelajaran yang dapat memberikan pengalaman belajar bagi peserta didik yang melaksanakan. Baiklah, cuma itu yang bisa saya sampaikan dari pengertian strategi dan pembelajaran. Adapun materi selanjutnya dilanjutkan atau akan dilanjutkan oleh teman kami. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Syahrimah Dewi, selaku pemateri kedua, akan menjelaskan jenis strategi pembelajaran bahasa Arab. Pada umumnya, strategi pembelajaran bahasa Arab disesuaikan dengan kemahiran berbahasa yang akan dipelajari dalam proses pembelajaran tersebut. Berdasarkan 4 keterampilan berbahasa, strategi pembelajaran itu dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah strategi pembelajaran mufradat. Pembelajaran mufradat ini sangat penting karena merupakan tuntunan serta syarat dasar dalam pembelajaran bahasa Arab. Pada pembelajaran ini, menghafal mufradat itu tidak cukup, melainkan peserta didik diharapkan dapat menguasai kosakata serta menggunakannya dalam kalimat dengan baik dan benar. Adapun tujuan pembelajaran ini yaitu yang pertama, memperkenalkan kosakata baru kepada peserta didik, baik dalam bahan bacaan maupun fahmul masmu atau listening. Yang kedua, mampu melafalkan kosakata dengan baik dan benar. Kenapa? Karena pelafalan yang baik dan benar itu mengantarkan peserta didik kepada kemahiran berbicara dan membaca secara baik dan benar pula. Kemudian yang ketiga yaitu dapat memahami kosakata baik secara denotasi maupun leksikal maupun konotatif. Yang keempat yaitu mampu mengapresiasi atau memfungsikan kosakata ke dalam kalimat dengan konteks yang benar. Pada strategi pembelajaran mufradat ini terdapat tingkatan-tingkatan. Tingkatan pertama yaitu tingkat mubtadi atau pemula. Pada tingkatan ini digunakan beberapa strategi, diantaranya yaitu mendengarkan dan menirukan kembali. Yang kedua, meminta peserta didik untuk membaca berulang kali. Yang ketiga, menunjukkan benda yang dimaksud, seperti mendatangkan sampel atau benda aslinya. Yang keempat yaitu dapat berupa nyanyian atau lagu. Tingkatan yang kedua yaitu mutawassit. Pada strategi ini, pada tingkatan ini digunakan beberapa strategi, diantaranya
menggunakan peragaan tubuh. Jadi pendidik itu ketika ingin memberitahu suatu mufradat kepada peserta didik, ia bisa menggunakan peragaan tubuhnya agar mudah dipahami atau mudah diingat oleh peserta didik. Kemudian yang kedua yaitu dengan menulis kata-kata. Yang ketiga bermain peran. Yang keempat yaitu bisa memberi padanan kata seperti antonim atau maupun sinonimnya. Yang kelima, memberi asosiasi makna. Yang keenam, guru memberikan akar kata atau derivasinya dalam artian kata yang mengalami perubahan. Tingkat ketiga dari strategi pembelajaran mufradat yaitu mutaqaddim. Beberapa strategi yang digunakan seperti menjelaskan makna kata dengan menjelaskan maksud dari makna kata tersebut. Yang kedua, mencari makna kata dalam kamus. Yang ketiga, mengacak mufradat agar menjadi susunan kata yang benar. Yang keempat, meletakkan kata pada kalimat. Yang kelima, memilih kosakata yang baik bagi peserta didik. Yang keenam, menyediakan. Yang ketujuh, memberi harokat pada kata. Yang kedelapan, menerjemahkan kosakata ke dalam bahasa ibu. Kemudian jenis strategi pembelajaran bahasa Arab yang kedua yaitu strategi pembelajaran tarkib. Tarkib adalah aturan-aturan yang mengatur penggunaan bahasa Arab yang kita gunakan sebagai media untuk memahami suatu kalimat. Jadi fungsi dari tarkib itu adalah memperbaiki uslub-uslub dan kesalahan-kesalahan secara nahwiyah. Sebagai pengembangan materi agar mudah dipahami. Kemudian menjaga hubungan struktur kalimat dengan keindahan maknanya. Membekali peserta didik dengan kemampuan berbahasa. Adapun fungsi yang terakhir yaitu penyusunan kalimat dalam pembuatan kalimat yang sempurna. Strategi pembelajaran tarkib ini sama halnya dengan mufradat, yaitu memiliki tingkatan-tingkatan. Pada tingkat dasar, strategi tarkib ini menggunakan pendekatan kerjasama dua orang yang disebut dengan the power of two. Tujuannya adalah dapat membedakan yang mana fiil, isim, dan huruf. Sedangkan pada tingkat yang kedua yaitu tingkat menengah, digunakan small group presentation, yang dimana tujuannya dapat mengajarkan qawaid, yaitu membuat jumlah ismiyah atau fi'liyah. Kemudian tingkat yang terakhir yaitu mutaqaddim, tingkat lanjut, menggunakan metode chart short. Mereka menggunakan strategi ini menggunakan media kartu. Media kartu di sini mungkin maksudnya gini. Seorang guru membagikan kartu ke peserta didiknya. Kemudian peserta didik diminta untuk mendeskripsikan apa yang ada dalam kartu tersebut. Kurang lebih seperti itu. Lalu
Jenis strategi yang ketiga yaitu strategi pembelajaran istimewa. Tujuan dari strategi ini adalah agar peserta didik itu mampu menirukan, menghafalkan, merangkum pokok-pokok pikiran, serta memahami isi dari yang didengarkan. Adapun strategi ini dibagi menjadi 3 lagi. Yang pertama yaitu strategi potongan teks. Tujuan dari strategi ini adalah melatih peserta didik untuk mampu mendengarkan isi bacaan dan memahami mampu mendengarkan bacaan dan memahami bacaan secara global. Strategi ini pendidik dapat dengan strategi ini pendidik membagikan rekamannya dan potongan-potongan teks yang berkaitan dengan bacaannya kepada peserta didik. Kemudian strategi yang kedua yaitu strategi merekam. Strategi ini menekankan aspek pemahaman isi bacaan dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan isi bacaan. Sedangkan strategi yang ketiga yaitu strategi mengungkapkan kembali. Nah, di sini kita bukan hanya pada strategi yang terakhir ini bukan hanya memahami saja yang dituntut, tetapi para peserta didik itu diharapkan mampu mengulangi kembali apa yang telah didengarkan dan dipahami. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya, yang ketiga yaitu strategi pembelajaran kitabah. Menurut Mustafa dan Hamid, pembelajaran kitabah terpusat pada 3 hal, yaitu kemampuan menulis dengan tulisan yang benar, memperbaiki khat, dan kemampuan mengungkapkan pikiran yang jelas dan detail. Dalam strategi pembelajaran kitabah, sama halnya dengan beberapa strategi pembelajaran yang lain, terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu tingkatan pemula, dan yang kedua tingkatan menengah, dan yang terakhir tingkat lanjut. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua adalah strategi pembelajaran qiraah. Strategi pembelajaran qiraah menurut Mustafa, target pembelajaran qiraah adalah mampu membaca teks bahasa Arab dengan fasih, mampu menerjemahkan, dan mampu memahaminya dengan baik dan lancar. Mustafa mengatakan bahwa pembelajaran qiraah dibagi menjadi 2, yaitu tingkat pemula atau mubtadi, dan yang kedua tingkat menengah atau mutafassih. Tingkat pemula, pada tingkat ini biasanya menggunakan strategi dengan empathy outline, yaitu strategi yang digunakan untuk melatih kemampuan peserta didik dalam menuangkan isi dari yang dibaca ke dalam bentuk tabel. Misalnya, peserta didik mampu membedakan antara isim dan fa'il. Yang kedua, tingkat menengah atau mutafassih. Pada tingkat ini biasanya menggunakan strategi analisis, yaitu strategi yang digunakan untuk melatih peserta didik dalam memahami isi bacaan dengan cara menemukan ide pokok atau gagasan utama dan ide-ide pendukungnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang pertimbangan pemilihan strategi pembelajaran. Nah, yang perlu kita ketahui itu pertama tentang strategi. Apa itu strategi? Strategi merupakan suatu cara untuk mencapai suatu tujuan. Nah, lalu menurut Sanjaya, pertimbangan pemilihan strategi pembelajaran itu ada empat yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, hubungan dengan tujuan yang ingin dicapai. Terus yang kedua, hubungan dengan bahan atau materi pembelajaran. Yang ketiga, karakteristik peserta didik. Dan yang keempat, yang pertama, maksud dari hubungan dengan tujuan yang ingin dicapai itu untuk mengetahui tujuan pembelajaran yang dicapai itu perlu kita ketahui apakah tujuan pembelajaran itu berkenaan dengan aspek kognitif, aspek afektif, dan psikomotorik siswa. Nah, yang kedua berkaitan dengan hubungan dengan bahan atau materi pembelajaran. Nah, perlu kita ketahui juga apakah bahan atau materi pembelajaran itu berupa fakta, konsep, terus hukum dan teori. Nah, perlu kita ketahui itu apakah bahan pembelajarannya itu berupa yang seperti yang saya sebutkan tadi. Yang ketiga, karakteristik peserta didik. Kita harus mengetahui dulu apakah minat dan bakat siswa itu sama. Setiap siswa itu memiliki latar belakang yang berbeda, masing-masing itu memiliki latar belakang yang berbeda. Yang keempat, pertimbangan yang lain. Maksud dari pertimbangan yang lain itu apakah strategi yang tadi saya sebutkan itu bisa cukup untuk kita mencapai tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Mungkin hanya 4 itu saja untuk pertimbangan pemilihan strategi pembelajarannya. Yang mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata dan perbuatan mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dosen yang saya hormati, ini rekan-rekan sekalian, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 5 mengenai strategi pembelajaran. Namun pada kali ini saya ingin sedikit menjelaskan mengenai strategi pengembangan kecakapan atau yang bisa kita sebut dengan life skill. Jadi sebelumnya kita harus memahami apa itu yang dimaksud dengan strategi pengembangan kecakapan atau life skill. Kata strategi itu dapat kita pahami bahwa strategi merupakan memilih cara untuk memanfaatkan sumber daya yang ada secara maksimal. Kemudian pengembangan itu sendiri berarti adalah kemampuan, atau dari segi istilah di sini saya mengutip pendapat yang dituangkan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mengatakan bahwa kecakapan hidup atau life skill adalah salah satu pendidikan yang memberikan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan intelektual, dan kecakapan vokasional untuk bekerja atau usaha mandiri. Jadi dari beberapa definisi tadi dapat kita simpulkan bahwa strategi pengembangan kecakapan adalah
memilih cara untuk bagaimana meningkatkan kemampuan diri dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mempersiapkan diri untuk berusaha gitu. Nah, jadi pada intinya strategi itu adalah bagaimana kita menentukan cara-cara kita untuk bagaimana meningkatkan kemampuan diri. Untuk meningkatkan atau untuk mengembangkan kecakapan itu sendiri, jadi kita harus tahu sebelumnya bahwa life skill itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada life skill umum, yang kedua ada life skill yang bersifat khusus. Yang pertama life skill yang bersifat umum itu merupakan life skill atau kecakapan yang dimiliki oleh semua orang, bukan saja orang-orang yang bekerja, akan tetapi siapa saja ini memiliki kecakapan tersebut. Contohnya apa? Yang pertama ada namanya kecakapan personal, dan yang kedua ada namanya kecakapan sosial. Untuk kecakapan personal ini di sini ada 3 poin yang harus kita perhatikan. Yang pertama ada kecakapan bagaimana mengenal diri secara utuh. Yang kedua bagaimana kecakapan sadar diri, kesadaran diri. Yang ketiga ada kecakapan bagaimana berpikir. Untuk kecakapan mengenal secara utuh, jadi mengenal secara utuh ini adalah kecakapan mengenal secara utuh ini adalah sesuatu yang sangat penting dalam meningkatkan kecakapan personal. Jadi mengenal diri secara utuh ini itu merupakan satu cara untuk kita meningkatkan kecakapan personal itu sendiri. Jadi sampai-sampai Islam itu sendiri, dalam ajaran Islam itu sendiri, mengenal diri itu adalah sesuatu yang dilakukan untuk bagaimana kita mengenal Tuhan kita. Jadi ada ungkapan yang masyhur yang sering kita dengar yang mengatakan bahwa man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal diri maka ia mengenal Tuhannya. Nah, dari ungkapan tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa ternyata tatkala kita ingin mengenal Tuhan, mengenal Allah lebih jauh, maka sebelumnya kita harus mengenal diri kita. Yang kedua ada namanya kecakapan kesadaran diri. Jadi mestinya kita di dalam hidup ini harus tahu apa tujuan kita berada, apa tujuan kita hidup. Adalah salah satunya adalah semata-mata untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga ada namanya kecakapan untuk berpikir. Nah, dengan akal yang kita miliki ini dapat kita berpikir untuk bagaimana menyelesaikan masalah-masalah diri kita sehingga kita ini bisa hidup mandiri gitu. Yang kedua ada namanya kecakapan secara umum. Yang kedua yaitu adalah kecakapan sosial. Jadi kecakapan sosial di sini adalah bagaimana kita berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita, bagaimana kita saling berkomunikasi dengan orang lain, saling tukar-menukar informasi dengan orang lain, dengan tentunya dengan sikap empati. Empati itu sendiri adalah bagaimana kita memberikan informasi kepada orang lain dan kemudian informasi yang kita berikan itu tersampaikan dan juga mengandung dampak positif gitu. Dampaknya akan lebih positif itu. Kemudian yang kedua ada namanya kecakapan
yang lebih khusus atau yang lebih spesifik. Jadi kecakapan yang khusus ini adalah life skill atau kemampuan yang dimiliki seseorang, kemampuan yang dimiliki oleh orang-orang tertentu saja. Misalnya yang pertama ada kecakapan akademik. Kecakapan akademik ini merupakan kecakapan yang lebih mengarah kepada kegiatan keilmuan. Jadi dalam misalnya dalam meneliti atau dalam hal-hal akademik lainnya, itu kemampuan untuk bagaimana meneliti sesuatu itu hanya dimiliki oleh beberapa orang saja. Kemudian yang kedua ada namanya kecakapan vokasional. Kecakapan vokasional ini adalah kecakapan di mana kemampuan seseorang itu pada bidang-bidang tertentu. Misalnya seperti chef misalnya itu memiliki kemampuan khusus di bidang tata boga. Kemudian ada desainer yang khusus memiliki kemampuan di bidang tata busana. Nah, gitu. Kemudian lalu bagaimana caranya kita meningkatkan bagaimana kita bisa mengembangkan kecakapan itu sendiri. Jadi cara kita mengembangkan kecakapan itu sendiri itulah tergantung kepada karakteristik kecakapan itu sendiri. Kalau misalnya dia itu kecakapan umum seperti yang sebutkan tadi, kecakapan personal dan sosial, itu cara meningkatkannya adalah melatih dengan belajar yang disebut dengan belajar deinternalisasi. Jadi belajar deinternalisasi itu adalah belajar pembiasaan pada seseorang gitu. Jadi kecakapan umum ini biasanya dilakukan dengan sistem deinternalisasi atau menyertakan dan membiasakan orang lain untuk melakukan sesuatu, dan juga itu berpengaruh pada diri. Pada intinya adalah adanya pembiasaan. Kemudian untuk kecakapan yang spesifik itu biasanya dilakukan dengan memasukkan materi-materi pembelajaran melalui mata pelajaran tertentu. Misalnya kayak saya sebutkan tadi, contohnya misalnya seseorang ingin menjadi chef misalnya, maka dia harus belajar tata boga, dia harus belajar memasak, dan tentunya itu melalui mata kuliah atau mata pelajaran tata boga. Mungkin sekian dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.